warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yeni Nur Ikasari. Saya guru di UPTD SMP Negeri 1 Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Saat ini, Kamis, tanggal 6 Oktober 2022, pukul 9 waktu Indonesia Tengah, saya sedang melaksanakan ujian kinerja untuk memenuhi kewajiban sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Baik, Bu. Alhamdulillah, semoga anak-anak selalu diberikan kesehatan dan keceriaan ya. Iya, Bu. Nah, anak-anak, sebelum itu Ibu mau memeriksa dulu kerapian anak-anak. Ayo silakan berdiri dulu semua. Apakah bajunya semua sudah dimasukkan? Sudah tidak ada kertas di bawah mejanya? Sudah dimasukkan semua bajunya? Sudah ya? Oke. Baik, silakan duduk kembali. Baik anak-anak, sebelum kita membuka pelajaran hari ini, Ibu mau meminta kepada ketua kelasnya untuk memimpin dulu berdoa. Silakan Nak Nurwasila. Ibu guru dan teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Silakan duduk Nak Nurwasila. Ya. Terima kasih Nak Nurwasila sudah memimpin teman-temannya berdoa. Nah, anak-anak, tujuan kita berdoa itu apa ya? Untuk mendapatkan pahala. Untuk mendapatkan pahala. Apalagi? Belajar. Iya, betul sekali. Tujuan kita berdoa, Nak, supaya apa yang kita harapkan hari ini, apa yang kita lakukan hari ini dapat berjalan dengan lancar dan mendapat berkah dari Tuhan. Nah, sebelum itu Ibu mau mengecek dulu siapa yang tidak hadir hari ini, Nak. Arfandi, Bu. Oh, Arfandi. Baik. Arfandi kenapa, Nak? Sakit, Bu. Ya, sakit. Hanya 2 orang yang tidak hadir ya? Iya, Bu. Baik. Baik, apakah semua sudah siap untuk belajar? Siap, Bu. Oh, begitu. Sekarang silakan dipersiapkan dulu buku tulisnya, buku paket, pulpen, ya, serta bahan ajarnya. Oke, silakan diberikan buku paketnya ke teman-teman. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kalian, mari kita menyanyikan lagu nasional ya. Nah, sebelum itu, anak-anak silakan berdiri dulu semua. Indonesia, tanah airku, tak bertumpah
silakan duduk kembali. Anak-anak, kalian lihat slide yang Ibu tampilkan di atas. Nelson Mandela. Siapakah beliau? Presiden. Nah, jadi motivasi apa yang beliau katakan? Pendidikan adalah sejarah dan pendidikan. Kan? Karena? Iya, betul sekali. Nah, anak-anak, pendidikan itu adalah kunci kesuksesan. Nah, jadi anak-anak jika ingin sukses, anak-anak harus belajar dan memperoleh pendidikan setinggi-tingginya. Materi kita hari ini adalah materi operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Jadi ini materi adalah materi lanjutan minggu yang lalu. Anak-anak perlu tahu pentingnya kita mempelajari operasi penjumlahan bentuk aljabar ya. Nah, silakan kalian lihat slide yang Ibu tampilkan. Nah, itu tadi adalah video tentang pentingnya kita mempelajari operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Nah, di video tadi apa yang kalian lihat? Ada pedagang sayur. Nah, jadi kalian perlu tahu bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari itu sangat penting kita mempelajari operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Contohnya tadi si penjual sayur dalam kegiatan jual belinya, para pedagang itu selalu menggunakan operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Coba bayangkan kalau misalnya para pedagang dan pembeli tidak bisa melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar, tentu akan mengalami yang namanya kerugian ya. Nah, anak-anak, apakah ada yang masih ingat materi minggu yang lalu? Ingat ya. Tentang apa? Pengurangan bentuk aljabar. Nah, siapa yang bisa menyebutkan salah satu contoh bentuk aljabar? Saya, Bu. Oh ya, silakan Amari. 3x tambah 2. Iya, 3x tambah 2. Siapa yang bisa menyebutkan apa saja unsur-unsur aljabar? Saya, Bu. Oh ya, silakan berdiri, Nak Alfian. Unsur-unsur aljabar adalah variabel, koefisien, dan konstanta. Iya, betul sekali. Tepuk tangan dulu untuk kedua teman kalian. Ternyata anak-anakku semua masih ingat tentang materi minggu yang lalu. Untuk menguji pengetahuan awal kalian, ya, Ibu akan menampilkan video pada slide di atas. Silakan kalian amati. Nanti Ibu akan bertanya tentang video di atas. Berapa jumlah kupu-kupu yang ada di hutan tersebut? Berapa, Nak? 8. Ya, ada 8. Jadi kalau dalam bentuk aljabar, kupu-kupu tersebut yang awalnya 3 ditambah hasilnya adalah 8. Terus tadi ada berapa awalnya? 9. Nah, setelah itu berapa yang meninggalkan hutan? 4. Jadi ada berapa sisa ekor rusa? 5. Nah, jadi dalam bentuk aljabar dituliskan 9R kurang 4R sama dengan 5R. Iya, betul sekali. Sebelum kita masuk ke materi, anak-anak perlu tahu dulu apa tujuan pembelajaran dan manfaat pembelajaran kita hari ini ya.
Oke, jadi itu adalah tujuan pembelajaran serta manfaat pembelajaran kita hari ini. Ternyata banyak sekali ya manfaat kita belajar operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Manfaat pembelajaran kita mengenai operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar ini digunakan dalam kegiatan jual beli. Kemudian digunakan dalam apa? Ya, mencari perbandingan umur seseorang. Terus digunakan dalam kegiatan perbankan oleh pegawai bank. Nah, anak-anak, karena pembelajaran kita hari ini kalian nanti akan mencari solusi dari suatu masalah, maka tahapan pembelajaran kita nanti ibu akan membentuk kalian menjadi beberapa kelompok. Nah, setelah ibu bentuk kalian menjadi kelompok, kalian akan melakukan diskusi. Kemudian setelah berdiskusi, apa yang akan kalian lakukan, Nak? Presentasi. Nah, nanti setelah presentasi, kita semua akan melakukan konfirmasi. Apa itu konfirmasi? Melihat solusi dari permasalahan yang ada. Teknik penilaian yang ibu lakukan hari ini ada tiga ya. Jadi yang pertama, ibu akan menilai sikap kalian, sikap kedisiplinan, sikap bertanggung jawab dan bekerja sama kalian dengan teman kelompoknya. Setelah itu, ibu akan menilai pengetahuan kalian. Ya, jadi ibu nanti akan memberi 3 soal di akhir pembelajaran. Kemudian, ibu akan menilai keterampilan kalian, keterampilan dalam mengerjakan tugas LKPD bersama dengan teman kelompoknya. Silakan kalian amati slide di atas. Pada slide di atas, gambar apa saja yang kalian amati, Nak? Nah, ini dia masalahnya. Siapa yang bisa membaca slide di atas? Angkat tangannya. Oh iya, Nak Salman dulu. Pak Adi membeli 10 sak semen, 100 batako dan 12 batang kayu. Sudah digunakan untuk memperbaiki rumah 2 sak semen, 50 batako dan 5 batang kayu. Pak Adi membeli lagi 4 semen, 20 batako dan 7 batang kayu. Berapakah jumlah bahan bangunan Pak Andi setelah digunakan? Berapa jumlah bahan bangunan Pak Andi sekarang? Oke, terima kasih Nak Salman. Silakan duduk. Nah, jadi pertanyaannya, berapa jumlah bahan bangunan Pak Andi setelah digunakan dan berapa jumlah bahan bangunan Pak Andi sekarang? Nah, sebelum kalian menjawab permasalahan di atas yang nanti akan ada di LKPD kalian, silakan kalian gali informasi. Informasi apa yang bisa kalian dapatkan dari video yang ibu tampilkan tadi? Apa? Ayo. Seperti bak ballpoint dengan ballpoint tidak bisa dijumlah karena berbeda. Iya, betul sekali. Dari video yang ibu tampilkan tadi, ternyata pak ballpoint itu tidak bisa dijumlah dengan ballpoint saja. Kenapa? Karena dia berbeda jenis. Nah, tentunya kalian berdiskusi untuk memecahkan masalah tadi yang ibu tampilkan di atas ya. Jadi kalian ibu beri waktu selama 15 menit. Silakan amati slide-nya. Itu adalah pembagian kelompok untuk kalian ya. Iya, Bu. Silakan cari nama masing-masing teman kelompoknya dan silakan bergabung dengan teman kelompoknya tanpa ribut. Ayo, silakan. Nah, apakah semua sudah bergabung dengan teman kelompoknya? Iya, Bu. Baik,
kalau sudah Ibu akan membagikan LKPD-nya ya. Anak, sebelum kalian mengerjakan LKPD-nya, jangan lupa ditulis nama kelompoknya, lupa dibaca petunjuk yang ada di LKPD. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, silakan bertanya pada Bu Guru ya. Ya, Bu. Pak Andi membeli 10 sak semen, 100 batako dan 12 batang kayu. Nah, jadi kita misalkan semen itu adalah A, batako adalah B, dan kayu adalah C, gitu kan? Nah, jadi kalau 10 sak semen berarti 10 dua apa nih? Terus kalau 100 batako berarti, dan kalau batang kayu ya. Nah, apa yang ada di masalah ini? Sudah dipergunakan untuk memperbaiki rumah. Berarti kalau dipergunakan berarti iya, betul sekali. Berapa yang dipergunakan untuk memperbaiki rumah? Iya. Ya, nah ini semen kalau dinyatakan dalam bentuk aljabar, kalian misalkan dia adalah variabelnya A, ya. Batako B, ya. Nah kemudian kalau Pak Andi membeli 10 sak semen, berarti dalam bentuk aljabar itu adalah 10 A, ya. Kemudian kalau Pak Andi membeli 100 batako, berarti dalam bentuk aljabar adalah 100 B. Sudah dipergunakan untuk memperbaiki rumah. Berarti kalau sudah dipergunakan ditambah atau dikurang? Dikurang. Oke, silakan lanjutkan. Bagaimana? Apakah ada masalah untuk kelompok Nanas? Untuk masalah kedua ya, Joko adalah seorang tengkulak di pasar. Kian sayur di toko Joko sebanyak 10 kg wortel kentang. Nah, tunggu pertanyaannya. Yang pertama, nyatakan total persediaan sayur yang dimiliki Joko sebelum terjual dalam bentuk aljabar. Berarti tuliskan dulu seperti masalah yang pertama. Misalkan jenis sayur yang pertama, wortel sebagai, nah kalian tulisnya. Oke, kubis sebagai Y, ya tulis dulu seperti ini. Kita misalkan ya, oke, ya. Ya, jadi ini kan semen itu dalam bentuk variabel, ya kita misalkan sebagai A, ya, batako sebagai B, dan kayu sebagai C. Kenapa berbeda-beda? Karena berbeda-beda jenisnya, ya kan? Oke, setelah kalian dapatkan pemisalan bahan bangunan ini dalam variabel, ya, kalian jumlahkan dulu bahan bangunan yang dibeli tadi. Apa masalahnya? Sudah dipergunakan untuk memperbaiki rumah. Kalau sudah dipergunakan berarti ditambah atau dikurang? Dikurang. Ya, betul sekali. Silakan lanjutkan ya. Baik, waktu untuk berdiskusi sudah habis ya. Nah, silakan dihentikan pekerjaannya karena waktu untuk berdiskusi sudah selesai. Saatnya kita melakukan presentasi. Nah, dari kelompok mana dulu yang bersedia untuk presentasi di atas? Terima kasih Bu dan teman-teman telah memberikan kesempatan untuk kami menyampaikan hasil kerja kelompok kami. Ya. Saya mewakili kelompok jeruk ingin menyampaikan hasil kerja kelompok. Oke, silakan Nak. Nama anggota Nurwasila, Widya, Rana, Salman, dan Nasir. Masalah 1, Pak Andi membeli 10 sak semen, 100 batako, dan 12 batang kayu. Sudah dipergunakan untuk memperbaiki rumah dengan sak semen, 50 batako, dan 5 batang kayu. Pak Andi membeli lagi 4 sak semen, 20 batako, dan 7 batang kayu. Pertanyaan ke-A, berapakah jumlah bahan bangunan Pak Andi setelah digunakan? Bagi C,
Coba yang lain perhatikan ya. Ibu. Oke, coba jelaskan Wasila. Itu adalah jumlah. Jumlah bangunan Pak Andi. Ya, kemudian lanjut. Jumlah bahan bangunan Pak Andi yang digunakan adalah Berapa yang dipergunakan? Baik. Ya, itu jawaban dari kelompok jeruk untuk pertanyaan pertama ya. Jadi berapa jumlah bahan bangunan Pak Andi setelah digunakan? tambah 50 bibit tambah 7 C. Ya, 8 semen tambah Semen 50 batako dan 7 batang kayu. Apakah jawabannya sudah sesuai dengan jawaban kelompok kalian? Bisa Ya. Bu. Baik, jika tidak ada yang ingin menanggapi, silakan duduk kembali. Oke, terima kasih untuk kelompok jeruk. Tepuk tangan dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok Nanas ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk masalah uang. Joko adalah seorang yang pulang di pasar. Persediaan sayur di toko Joko sebanyak 10 kilogram konten, 10 kilogram kulis, dan 50 kg. Nah, itu adalah jawaban dari kelompok Nana untuk pertanyaan pertama, masalah kedua. Apakah ada yang ingin menanggapi jawaban dari kelompok Nana? Bu. Kelompok jamu? Kelompok Anda menjelaskan bahwa persediaan sayur di toko Pak Joko adalah 10X ditambah 10Y ditambah 5. Benar Bu, tapi cara penjelasannya beda Bu. Cara penjelasannya beda, beda penjelasan. Berarti jawaban dari kelompok jambu itu berbeda penjelasannya, tetapi hasil akhirnya tetap sama. Oke, tidak masalah. Baik, silakan duduk kembali kelompok. Nah, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Baik, anak-anak. Kalian sudah mempresentasikan semua ya hasil kerja kelompoknya. Sekarang saatnya kita melakukan konfirmasi. Kita melihat solusi dari LKPD kalian. Apakah jawabannya sesuai dengan LKPD kalian atau tidak? Ya. Oke, silakan. Masalahnya apa? Pak Andi membeli 10 sak semen, 100 batako, dan 12. Ya, stop dulu ya. Jadi kita bisa misalkan karena ada 3 jenis bahan bangunan yang dibeli Pak Andi, variabelnya juga berbeda. Semen bisa kita misalkan variabelnya sebagai A ya. Batako variabelnya sebagai B. Dan kayu sebagai C. Baik. Nah, pertanyaannya lagi. Sudah dipergunakan untuk memperbaiki rumah sebanyak 2 sak semen, 50 batako, dan 5 batang kayu. Nah, berarti kalau sudah dipergunakan, berarti dikurang. Bahan bangunan Pak Andi tadi adalah ini ya. Oke, kemudian jumlah bahan bangunan setelah digunakan berarti dikurang jumlah bahan bangunan awal dikurang dengan jumlah bahan bangunan yang digunakan. 10A, 100B, 12C. Ingat dikurang 2A, 50B, 5C. Sama dengan Jadi kalian harus selalu ingat bahwa dia harus diberi kurung dulu ya. Jumlahan maupun pengurangan beri dulu dia adalah kurung untuk bisa membedakan antara yang awal dengan yang mau dioperasikan. Oke, baik. Sekarang jabarkan. Caranya menjabarkan, hilangkan tanda kurungnya. Dari kurung yang pertama hilangkan. Oke, jadi kita tulis dulu 10A tambah 100B tambah 12. ukuran 2A. Nah, sekarang lihat karena tanda kurungnya dihilangkan berarti dikalikan ya tanda
operasi pengurangan ini dikalikan masuk ke apa? Yang ada di dalam kurun. Oke, jadi kita kumpulkan suku-suku sejenisnya, yaitu 10A kurang 2A 100B kurang 50B ditambah 12C tambah C. Jadi setelah kalian kumpulkan suku yang sejenis, ya kalian operasikan. Ya, operasikannya apa? Kalian sederhanakan. A dikurang 2A berapa? 8A. Kemudian 100B dikurang 50B berapa, Nak? 12C kurang 5C berapa? 7C. Nah, jadi jumlah bahan bangunan Pak Andi setelah digunakan adalah 8 sak semen ditambah 50 batako ditambah 7 batang kayu. Bagaimana? Apakah jawabannya tadi sama dengan jawaban kelompok kalian? Sama ya? Oh, ada yang beda. Apanya tadi yang beda? Oh, 5C. Berarti kesalahan penghitungan ya. Kurang teliti menghitung ya. Oke, baik. Selanjutnya kita jawab lagi. Setelah digunakan berarti tersisa berapa, Nak? 8A 50B tambah 7C ya bahan bangunannya ya. Nah, kemudian Pak Andi membeli lagi. Kalau membeli lagi berarti bertambah atau berkurang? Bertambah tentunya ya. Berarti dijumlah. Oke. Yang mana suku sejenis? 8A dengan 4A 50B dengan 20B 7C dengan 7C. Oke, setelah kalian kumpulkan suku yang sejenis, silakan operasikan ya. 8A ditambah 4A 12A. Kemudian 50B tambah 20B 70B. Kemudian 7C ditambah 7C 14C. Nah, sekarang bisa kalian lihat jumlah bahan bangunan milik Pak Andi yang dimilikinya. Berapa, Nak? 12 semen 70B dan 14 batang kayu, sehingga dituliskan 12A tambah 70B tambah 14C. Nah, bagaimana? Apakah jawabannya sama atau tidak dengan jawaban kelompok kalian? Sama ya? Iya, Bu. Apakah ada yang beda? Sama ya. Nah, baik. Berdasarkan hasil pengamatan dan pekerjaan LKPD kalian, Ibu melihat kelompok yang paling aktif berdiskusi, kemudian kelompok yang paling aktif menanggapi, dan jawaban LKPD-nya benar. Maka yang menjadi kelompok terbaik pada pertemuan kali ini adalah kelompok jambu. Baik, silakan maju dulu kelompok jambu. Ibu akan memberi penghargaan untuk kelompok jambu. Silakan. Oke, anak-anak, tidak ada ya yang tidak bagus. Semua kelompok jawabannya bagus. Semua memiliki jawaban sendiri. Semua punya pendapatnya masing-masing. Semua juga aktif. Namun
kita tetap harus memilih satu yang terbaik di antara semua kelompok. Baik. Kita berikan penghargaan ini untuk kelompok jambu. Silakan kelompok jambu mewakili. Oke. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Oke, silakan duduk kelompok jambu. Nah, anak-anak, tadi kan kita sudah sama-sama menyelesaikan masalah. Kita melihat solusi dari masalah tersebut, ya. Sekarang saatnya kita melihat kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan, Nak. Penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar dapat dilakukan pada suku-suku sejenis atau pada suku yang memiliki variabel dan pangkat yang sama. Iya, betul sekali. Tepuk tangan dulu untuk teman kalian. Jadi, Nak, kesimpulan pembelajaran kita hari ini ya, ternyata penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar itu bisa dioperasikan hanya dengan suku-suku ya sejenis saja ya. Kemudian operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar itu bisa kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya pada permasalahan Pak Andi tadi dengan Pak Joko tadi ya. Oke, baik. Gua akan bertanya dulu. Apakah pembelajaran kita hari ini menyenangkan anak-anak? Ya. Oke, menyenangkan ya. Apa yang kalian sukai pada pembelajaran kali ini? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan apa? Ibu sudah menampilkan video-video, menampilkan gambar-gambar dan LKPD yang menarik ya. Iya. Pokoknya saya menyukai. Iya, menyukainya. iya, betul sekali. Terima kasih, Nak Fahri. Tepuk tangan dulu. Nah, apa yang belum kalian pahami pada pembelajaran kali ini? Siapa yang mau angkat tangan? Saya lagi, Bu. Saya selalu lupa mengalihkan penjumlahan dan pengurangannya, Bu. Oh iya, selalu lupa mengalihkan penjumlahan dan pengurangannya. Oke, silakan duduk. Terima kasih lagi, Nak Farid. Jadi, anak-anak, kalian harus selalu teliti ya, melihat tanda dari operasi penjumlahan dan pengurangannya ya. Apabila tanda positif, jangan lupa dikalikan negatif itu hasilnya apa ya. Oke, baik. Nah, sekarang saatnya kita mengerjakan soal evaluasi. Sekarang kalian kembali ke tempatnya masing-masing. Atur dulu lagi bangkunya. Nah, baik, Ibu akan membagikan soal evaluasinya ya. Dan soal evaluasinya nanti Ibu tampilkan juga di atas. Oke, bagikan dulu ya. Oke, silakan dijawab soal evaluasinya. Ibu beri waktu 15 menit. Ya, sambil Ibu tampilkan soalnya yang nomor 1 ada di kertas kalian juga. Ibu beri waktu 15 menit. Bagaimana? Sudah selesai? Sudah ya? Iya. Oke, kalau sudah, sekarang silakan dikumpul soal evaluasinya. Silakan dikumpul. Ketua kelasnya saja yang kumpul. Semua tadi sudah menjawab soal evaluasi yang Ibu berikan. Nah, kita lihat dulu ya jawabannya apakah sesuai dengan jawaban kalian atau tidak. Nah, bagaimana tadi jawabannya sesuai tidak? Dengan 3, bagaimana? Sesuai ya, oke. Ada yang tidak sesuai kira-kira? Nanti Ibu akan lihat jawabannya dari hasil jawaban evaluasi kalian ya.
Nah, anak-anak, apakah masih ada yang ingin kalian tanyakan lagi? Tidak ada? Oke, baik. Jika tidak ada yang ingin kalian tanyakan lagi, kita akhiri materi kita hari ini. Jangan lupa kalian belajar di rumah untuk pertemuan materi kita berikutnya, yaitu operasi perkalian dan pembagian bentuk aljabar. Betul sekali. Nah, anak-anak, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, silakan satu siswa memimpin teman-temannya untuk berdoa. Ya, silakan Nak Farid. Ibu guru dan teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Nak Farid, silakan duduk. Baik, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.